Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu dosen yang saya muliakan serta teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat-Nya hingga pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi dan saya pribadi diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya ilmiah saya di hadapan Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Selawat dan salam tak lupa mari kita limpahkan curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan kita niatkan mencari ilmu dan menjadikan sebuah diskusi juga presentasi makalah penemuan kami kelompok 2 ini semoga bisa menambah nilai ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebagai disiplin ilmu yang baik dan semoga menjadi manfaat kelak di kemudian hari, saya awali presentasi kami ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, saya sadar akan kekurangan saya ini. Baiklah, kami akan memulai presentasi yang akan dibacakan oleh teman kita Randi Miranda. Nah, adapun pembahasan kami untuk pertama kalinya ialah mengenai peradilan agama. Apa itu peradilan agama? Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat mencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jadi dapat kita pahami bahwasanya peradilan agama ini adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia, di mana lembaga ini hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Jadi khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang ada di antara orang-orang yang beragama Islam. Jadi tidak mengenangi perkara-perkara yang ada di orang yang Kristen, Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya di luar orang-orang yang beragama Islam. Ya, contohnya nih, istri pengen mengajukan gugatan perceraian, maka ia nanti datang ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatannya tersebut. Ya, dan perkara-perkara lainnya, kalau ada ingin menyelesaikan perkara-perkara yang ada di antara orang-orang Islam ini, maka ia akan lari ke pengadilan agama. Selanjutnya konon. Konon adalah sebuah kata Arab. Kata ini dapat merujuk kepada hukum yang dibuat oleh penguasa Muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh Sultan-Sultan Ottoman. Berbeda dengan syariah. Syariah adalah kumpulan hukum yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam. Ya, jadi konon ini banyak kita temukan di Aceh. Mana Aceh banyak ketentuan ataupun ketetapan yang dibuat oleh penguasa Aceh, ya, seperti hukum cambuk itu banyak yang baik melakukan pencurian ataupun zina, maka ada hukuman-hukuman khusus untuk di daerah mereka. Berbeda dengan tempat lainnya. Kalau yang lain kan mencuri ataupun lain sebagainya di penjara. Kalau di Aceh, kalau zina dicambuk dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kompilasi hukum Islam ataupun KHI, ya. KHI adalah himpunan-himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis seselengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan. KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Ya, demikian dapat kita simpulkan bahwa kompilasi hukum Islam ini adalah ketentuan hukum yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan di seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh kompilasi hukum Islam oleh para hakim di pengadilan agama. Kompilasi hukum Islam ini digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.
Sekian dari saya. 2. Dasar hukum berlakunya KHI. Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum material dilandasi oleh Impres nomor 1/1991 tentang kompilasi hukum Islam itu. Dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang pemerintahan negara. Berlakunya hukum Islam di Indonesia lazimnya mengambil dua bentuk, yakni satu, hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam dengan menggunakan pendekatan kultural, dan dua, hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam dengan menggunakan pendekatan struktural. Proses legislasi hukum Islam dalam bentuk kedua ini menggunakan dua cara, yaitu hukum Islam dilegislasikan secara formal untuk umat Islam seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. 2. Materi-materi hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum nasional tanpa menyudutkan hukum Islam secara formal seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama. 3. Proses perumusan KHI. Proses penyusunan kompilasi hukum Islam dilakukan melalui beberapa jalur usaha, yaitu jalur kitab, jalur ulama (wawancara), jalur jurisprudensi, jalur perbandingan, dan jalur lokakarya atau seminar. Kompilasi ini dapat mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk melihat gambaran umum hukum Islam sebagai bagian hukum nasional dengan mengikuti proses perumusan kompilasi hukum Islam (KHI). Untuk mendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam tidak terlepas pada latar belakang kompilasi hukum Islam, landasan yuridis, dan landasan fungsional. 1. Latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum material di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor D-1/735 tanggal 18 Februari 1958. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan bersertakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi, menetapnya kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia. Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentuk KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kekuasaan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori resepsi khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan pengadilan agama. Belakang penyusunan kompilasi hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum material di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro
Peradilan Agama Republik Indonesia nomor B-1-735 tanggal 18 Februari 1958. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi, penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak akan berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya komplikasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penetapan hukum di Indonesia. Proses penerapan hukum Islam yang simpang siur tersebut di atas tentu tidak dapat dibentukkan dalam praktek peradilan metode modern kerana menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Pengadilan agama juga telah menimbulkan keruwetan lain. Kenyataan-kenyataan ini mengharuskan dibentuknya sebuah unifikasi hukum Islam yang akhirnya berhasil disahkan pada tahun 1991, yakni komplikasi hukum Islam yang diberlakukan oleh Impres nomor 1 tahun 1991. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, fikih Islam mengungkapkan kaedah hukum Islam dapat berubah kerana perubahan waktu, tempat dan keadaan. Keadaan masyarakat itu berubah kerana perubahan waktu, tempat dan keadaan. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang, karenanya pelaksanaan hukum menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode itu adalah maslahat mursalah, istihsan, istihab dan uruf. 3. Landasan fungsional. Komplikasi hukum Islam adalah fikih Indonesia kerana ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetus oleh Hazairin dan MT Hasbi As-Siddiq. Fikih sebelumnya mempunyai tipe yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh kerana itu, ia adalah sistem hukum di Indonesia. Ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. 4. Peranan KHI dalam tatanan hukum Indonesia. Kedudukan komplikasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah sebagai pedoman atau petunjuk para hakim peradilan agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diatur dalam komplikasi, iaitu hukum perkawinan, perwakafan dan kewarisan.